Tapi fundamental juga tadi beberapa aku ada update juga. Calon kakean duit mis jadi boyoke pegel-pegel. Wis akeh duite ya. Jadi kira-kira kapan bisa masuk lagi di BBTN? Tanya Azra Karya. Sekarang juga bisa kalau kamu punya duitnya. Ini best price menurutku, 1.300 sampai 1.325 best price. Gak pakai cut loss gak apa-apa. Kenapa? Valuasinya murah buat investing jangka panjang kan, katanya tadi mau nyolong start buat yang investing kan. Ke Ikoy biar bisa lihat chart yuk. Miss udah capek masih semangat ajarin kita. Wow, malah semangat ini kalau nge-live malah jadi Upah Kiyosaki ya. Anyway, BCA masih boleh beli nggak? BCA belinya DCA, nggak yang lama saham gitu. DCA itu kayak orang nyicil gitu loh. Kayak kamu kalau nyicil KPR tuh gimana ya? Kamu nyicil beli iPhone, beli mobil daripadanya buat nyicil BCA. Gaya hidupnya biasa aja, nggak usah diiniin. Orang kaya tuh definisinya punya aset, bukan punya barang-barang mewah ya. Jadi jangan sampai tuh hidup gitu. Udah nggak usah gitu loh, nggak usah malu, nggak usah. Yang penting kamu kaya tuh punya aset. Miss BRI masih bisa beli nyicil nggak? BRI bisa nyicil dan artinya sekaligus beli banyak tuh masih bisa. Tapi kalau BBTN kamu langsam itu menurut aku masih bisa banget sekarang. Dan ini bakalan kita update portfolionya Mfast next week ya. UNTR kapan earnings? BRI beli sekarang bisa nggak? Sama terus pertanyaannya. Bisa. Punya uang 50 juta buat mid to long term, mending BBTN atau SMGR. Kalau kamu gak bisa ngamatin chart, mending BBTN ya. Kalau SMGR itu kamu mesti bisa ngamatin chart. Wahai teman-teman di TokTok, kapan bahas kripto? Oke, nanti tak bahas sih. Yang di TokTok ke Igoy aja yuk, biar bisa lihat chat dan tetap bisa lihat muka aku nih. Canggih juga ya, hebat juga saya ya. Tadi mau bahas apa sih? Saya jadi lupa. Mau bahas sama apa ya tadi? Oh, SMGR. Nih aku kasih lihat nih. Aku mau nyombong dulu, wah. Aku mau flexing dulu. Trade, which is ini kerja tim bukan kerja Ellen doang. Mana sih ini coretannya? Gemes. Twing di sini. Weh. Di sini. Belinya. Salah loh. Se. Control Z. Lu kok gak bisa? Delete. Woi, delete. Belinya nggak di situ. Mtrade waktu itu belinya lebih murah lagi. Yang di TokTok ke Igo yuk biar bisa lihat chart yuk. Aku ada berapa kali yang ngomong kayak gitu sekali live ya. Hayya. Oke. Ke Igoy ya. Ini Mtrade masuk di sini. Bener-bener pas di bottom. Dan profit takingnya di sini, shred. Nah, makanya yang nanya mending BBTN atau SMGR, mending BBRI. Oh lala. Makasih misalnya SMGR beli di 36. Oh oke. Ya, jadi 36 tuh di sini ya. Di sini nih, pas di sini loh, pas belokannya di sini. Ya, jadi Mtrade profit takingnya pas dia belok di sini. Nah, maka dari itu aku ngejelasin ya, kita nggak pakai target. Kenapa? Target ini kan resistance. Resistance ini bisa dijebol. Pernah dia jebol di sini nih, breakout, terus balik ke bawah. Terus kita nungguin lagi apakah dia berhasil jebol lagi nggak? Ternyata nggak bisa. Begitu belok ke bawah kita langsung jual. Jadi kita jualnya tuh bukan karena kena resistance. Itu ilmu super trader kita salah satunya untuk ngebaca siklus kayak gitu. Dan menariknya, dulu kan saya kan agak-agak fanatik super trader tuh buat jangka menengah beberapa bulan terus ya. Terus akhirnya super trader bisa dipakai untuk swing trading, jangka pendek, bisa dipakai buat scalping, bisa dipakai sekarang buat jangka panjang. Jadi yang di Mfast itu kita mulai terapkan pakai strategi super trader tapi buat jangka panjang. Nah, besok aku mulai perkenalkan di Mfast Start. Besok cara daftarnya ke emvest.id/live itu seminar 2 jam. Mfast Start adalah seminar 2 jam. Mfast adalah program belajar beberapa bulan gitu. Jadi beda. Besok belajar di Mfast Start, emvest.id/live, daftar di situ jam 10 pagi.
Oke ya. Terus gak jadi bahas properti. Aku lagi seneng bahas komoditi ya hari ini ya. Propertinya kemarin udah sering bahas properti, jadi agak-agak bosan aku bahas properti. Batu bara kemarin aku nggak bahas. Nih tadi aku ada bahas batu bara, terus CPO. Nah ini INTP-nya dia belum breakdown. Jadi INTP ini masih bisa kita watch tuh. Best price-nya 7.050. Nah, Mtrade kemarin sempat ada punya INTP juga. Aku lupa INTP-nya dia udah di profit taking belum ya. Let me check. I have to check sebenarnya, aku gak hafal semuanya. Aku ngerti pas beli. Nah, masih ngehold nih. INTP-nya masih ngehold. Mtrade beli di sini. Nih ya, kelihatan di sini ya. Oh, bahas Medco. Iya toh, tadi mau bahas Medco lupa, mau bahas auto lupa. Bentar ya, ambil minum dulu. Saya ngejagain supaya nggak jatuh dia. Kalau di Surabaya entah kenapa minumnya Cleo semua. Bukan iklan ya. Aku lagi ada acara di Surabaya. Besok aku mau ikut kelasnya, workshopnya Coach Rio. Buat kalian berguna nggak? Ya, kulaan ilmu buat psikologi trading. Bukan endorse, tapi ini seger banget. Air putih ada bedanya nggak sih? Hahaha, enak. Oke. BBRI sama BBTN lebih bagus mana? BBTN lambat, BBRI lebih gede dong pastinya dong, nggak bisa dibandingin gitu. Dua-dua bagus, cuman just timingnya aja beda. Jalo. Aku di mana seminarnya? Oh, besok sih seminarnya Coach Rio di Fasa, tapi aku nggak nginep di Fasa ya ini ya. Autonya ketinggalan, Miss. Oh iya, tadi kan mau bahas auto buat ini ya, kaitannya sama geng ASII ya. Minum apa tuh? Pak Sugi, ngapain lu di tok-tok? Keigoy Pak Sugi biar bisa lihat chat. Pak Sugi, itu Sugiyarta Gunawan. Dia pengacara hebat. Gundul. Gundul menawan. Gunawan itu gundul menawan. Beneran dia gundul. Temen aku. Ketawain anakku. Astra Auto Parts TBK, dia tidak kuat naiknya, dia double bottom, dia breakout, aduh cepat sekali dia trennya patah. Sekarang lagi di support, aku lagi stay away dulu ya, jangan buru-buru masuk ke auto, gak kuat nih BD-nya, BD-nya kurang duit ini kayaknya, mosok narik ngegoreng cuman saencrut terus turun lagi, memalukan. Aduh, maaf ya emiten ya, maaf ya, saya agak kebablasan di sini. Aduh, bukan Astra Auto Parts-nya yang aku komen, nih BD-nya nih kasihan ini, gak punya duit ini makin ke belakang ngomongnya makin sembarangan, likuiditasnya kecil, udah gak usah, gak jadi cangkir autonya, bukan cangkir kalau di bawah ini double bottom ya, yang ditok-tok ke Igo yuk, lihat chartnya yuk. Medco jolali, oh iya ya lali lu Medco, kamu ini. MMN dulu deh, aku penasaran sama MMN. MMN ini sebenarnya perusahaan bagus, kinerjanya bagus, tapi chartnya lagi ya baru begini sih. Ini distribusi, tanda distribusi, ini distribusi yang ditok-tok ke Igo aja, lihat di sini. Terus di sini masih sideways gitu, jadi ya aku sih skip dulu kalau MMN ya. Terus aku lebih ngeliatin si sapi gila, si Medco. Ini nginep di Ciputra, Miss, bukan dan rahasia. Nginep di mana? Clue-nya tutupin dulu, nanti dicekin backgroundnya. Sombong banget, siapa yang mau nyariin ya? GR. Medco, tadi Mtrade ada review by Medco, MEDC.
Aku pernah dulu kan waktu ke Bali bilang nginep lah di hotel ini. Nah dicegat lah aku, ada orang yang nyegat di tempat breakfast. Baru habis berenang atau habis apa ya dulu ya, pokoknya masih kumus-kumus kan, malu aku, gak pakai filter kan, gak pakai make up juga. Udah, ini perhatikan di sini. Usah nebak-nebak di hotel mana, gak penting banget. Karena aku kalau ketemu kalian tanpa make up, tanpa filter tuh ya gimana gitu loh. Oke, aduh mau narik garis saja kayak gini banget sih, sebentar ya. Tidak terbiasa saya pakai ini, pakai iPad. Mau narik garis aja susah banget. Nih lihat nih, laptopku masih kayak gini nih, lihat nih. Untung loh ada iPad loh. Nih ya, lihat ya. Yang ditok-tok ke Igo ini biar bisa lihat chart nih. Aduh. Oh, bukan Pak Budi kok. Kalau Pak Budi aku udah make up Pak Budi. Dia ketawa. Dia merasa karena dia juga nyegat saya nih sama Pak Teddy. Nah, kalau Pak Budi mah udah janjian, aman. Ada yang nggak janjian tuh, Pak. Ketawa dia. Medco ini kena uptrend line gede, support gedenya dia. Terus dia breakout. Kok breakout? Mantul, reject dari supportnya, support garis merah ini, ya. Oke, terus sebenarnya trennya masih sideways. Jadi kita nggak bisa expect dia naik cepat banget sih. Aku lebih suka patternnya saham-saham CPO dibandingkan dengan patternnya Medco yang di tok-tok bisa ke Igo lihat chartnya. Medco kalau harga oil turun, dia ikutan turun, itu benar banget. Mari kita lihat UK oil sama US oil kabarnya gimana. By the way, Windows kalau lagi update tuh berapa lama sih? Ini kok nggak kelar-kelar ya, perasaan udah 1 jam loh. Oilnya masih turun, tapi Medco-nya naik. Jadi kita sabar menanti aja dulu. Jangan buru-buru. Tadi entret ada spekulatif buy trading di Medco karena kena support kuat banget. Tapi kita akan jagain terus sih itu. Buat trading jangka pendek, kita nggak expect untuk jangka menengah. Gold spot, aku mau bahas emas dikit. Gold spot ini ada pattern bullish rectangle ya. Ini patternnya bullish rectangle. Ini ada potensi dia ngebentuk higher low. Nah kalau dia ngebentuk higher low di sini, ini bisa breakout dari level 2429. Ya, jadi 2429. Oke. Gitu. Nah, jadi kita wait and see dulu aja. Efek nggak ke harga saham emas kayak Antam dan lain-lain, nggak terlalu ngefek. Oke, terus aku mau nanya, kemungkinan update-nya freeze, I don't know what happened. Aku mau nanya kalian, jadi lupa. Nanya apa ya tadi ya? Udahlah. Antam. Yuk kita simak Antam. Tadi mau nanya apa ya? Jadi penasaran sendiri, kelupaan sendiri. Oh ya, aku mau nanya kalian banyak gak yang trading pakai makro, trading atau investing pakai makro? Pakai makro, jadi nungguin kayak sentimen makro kayak gitu. Sebenarnya tadi ada yang nanya sama aku gini, ngaruh nggak sih sentimen makro itu ketika kita berinvestasi pas makronya jelek atau pas makronya bagus gitu ya, yang dari tok-tok ke Igo aja lihat chart. Ngaruh nggak sih sentimen makro itu? Jadi sebenarnya sentimen makro itu tidak berpengaruh terhadap semua saham, tapi ada baiknya dipantau juga pengaruh ke timing ya. Jadi kalau misalkan The Fed lagi naikin suku bunga kan sahamnya kan turun kan. Nah di situ banyak saham yang valuasinya murah. Buat nyari saham yang valuasinya murah. Tapi saham valuasi murah itu tidak melulu ketika kondisi makronya seperti itu. Nanti ketika The Fed turunin suku bunga, saham-saham kan banyak naik tuh. Jadi valuasinya udah tinggi, itu tinggal nge-hold. Nah, kamu kalau nggak paham ya udah dipahamkan aja. Karena tadi ada yang nanya. Oke. Anyway, kalau di live aku banyak kasih kalian tentang baca saham secara langsung. Aku kasih ikannya di mTrade lebih real time dan lebih cepat
ngasih update-nya, bisa tanya jawab dan lebih intens, dapat e-course-nya, dapat jalannya juga, dapat pancingnya. Besok aku akan share tentang cara mulai investasi saham untuk pemula di Investstart, webinar 2 jam atau 1,5 jaman ya, jam 10 pagi. Daftarnya di emvest.id/live ya. Itu aku akan share tentang cara mulai investasi, termasuk cara milih saham untuk investing dan juga super investing. Baru kali ini sih aku banyakin tentang super investing, tuh artinya strateginya super trader dipakai untuk investor buat jangka menengah panjang. Lupa dah antamnya ya. Suka distracted ya. Antam hari ini ada hijau. Kita tadi sebenarnya mau spekulatif buy, tapi kita wait and see dulu. Nanti Senin deh kita liatin lagi. Antam bisa di watch. Ini ada bullish harami dan kena support. Ini kena support di sini. Bullish harami terus kena support yang ditok-tok ke Ikoi. Nah, ini kena support di sini. Ini hitam nih hijau, ini tanda reversal. Oke ya, bisa di watch gitu. Oke, terus kalau dapat duit gede tahunan baiknya masuk bulan apa ya biar dapat harga rada bawah. Biasanya bulan Agustus September banyak turunnya. Nah, September itu kadang-kadang bottoming dan mulai naik lagi, kadang-kadang bottomnya di Oktober. Tahun ini jika The Fed turunin suku bunga di 18 September, kemungkinan 17 September akan jadi bottomnya. Kira-kira kayak gitu. Nggak pas 17 September tapi deket-deket itulah. Itu akan jadi bottomnya. Nah, jadi 3 tanggal yang ditunggu, 31 Juli, 18 September, dan 8 November. Kemungkinan besar The Fed nurunin suku bunganya di 18 Septembernya. Harum kelewat. BTC jadi dibahas nggak? Aku kok ngantuk ya. Kalau mau lengkap sih di Mtrade ya. Aku ngantuk ya, aku bahas BTC aja ya. BTC ya. Bitcoin. Mau lihat time frame berapa? Kalau time frame gede sama time frame kecil beda. Ini time frame gedenya dia lagi sideways di atas. Kemarin sempat double tops gitu. Double topsnya udah jebol. Ternyata dia mantul lagi, ketahan di sini. Jadi bentuk low di sini ya. Nah, cuman di sini high-nya juga belum bisa mencapai yang merah di atas. Jadi sebenarnya dia tren gedenya lagi sideways. Nah, kalau tren gede sideways itu agak-agak susah ditebak ya. Jadi kalau tren gedenya lagi uptrend itu lebih gampang ditebak atau sekaliannya turun, itu nge-short. Nah, kalau kayak gini kamu mesti buka tren yang lebih kecil lagi kayak 4 jam atau 1 jaman buat trading. Tapi sekali lagi ya, ombak gedenya sideways kayak gini, either way kamu mau ngelong ataupun mau nge-short, dia sama-sama bikin bingung lah. Jadi ini yang kondisi dimana kalau kamu cut loss itu dia akan balik lagi ke posisi semula. Jadi banyak yang nanya kan, gimana sih kalau aku habis cut loss kok terus dia naik lagi, atau kalau nge-short habis cut loss tuh terus dia balik ke posisi semula lagi gitu. Itu ya karena kesalahannya atau yang bikin tidak efektif salah satunya adalah karena trading saat sideways. And finally, setelah aku kelar live-nya, baru deh, jeng. Luar biasa. Sedang dong saya bonus giveaway-nya 1 lot saham ALI senilai hampir Rp600.000 di feed post Igoi aku. Jadi langsung aja ke Igoi aku. Artis TokTok libur ya today, Ara. Iya, tinggal di rumah lah dia. Miss nggak bisa ya cuma lihat satu time frame doang, misalkan 1 day gitu. Kalau 1 day kamu lihat time frame 1 day doang, itu berarti kamu ngeholdnya lama loh kalau Bitcoin. Berarti kamu harus lihat time frame yang lebih gedenya lagi, monthly-nya. Kalau di monthly-nya sekarang Bitcoin tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi sekarang menurut aku kalau Bitcoin sekarang adalah posisi menunggu, wait and see dulu. Karena mau masuk buat jangka panjang pas di pucuk, mau masuk buat jangka pendek, tren gedenya tuh sideways. Jadi kamu nebaknya itu susah, analisisnya buat intraday itu lebih susah. Ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti ikut Trading Academy Mtrade deh, DM aku. Oke ya? Selamat malam semuanya, jangan lupa di Investstart besok ketemu jam 10. Daftarnya malam ini langsung daftar aja di emvest.id/live. Dan semoga besok ada seatnya ya.
karena zoomnya maksimal 3000, kalau lebih dari itu nggak bisa masuk, I'm so sorry gitu. Thank you, selamat malam.